Baik, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo. Kayaknya tadi seru sekali ya, kita sebelumnya sudah berbicara tentang apa dampaknya. Tentu saja ini ya berdampak sangat-sangat besar kepada industri hotel sendiri. Nah, selanjutnya kita mungkin akan berbicara soal tantangan dan juga hambatan nih dalam menjalani industri perhotelan atau bisnis perhotelan ini. Silakan Pak Aditya, mungkin apa hambatan ataupun tantangannya di masa pandemi ini? Iya, kalau berbicara tentang hambatan dan tantangan, kalau hambatan sendiri sih di hotel kami Mhm. itu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi Mhm. ada beberapa apa beberapa kapa- eh, beberapa beberapa pemerintahan, Regulasi ya beberapa relasi kami yang ingin melakukan kegiatan atau memerlukan akomodasi hotel itu dibatasi. Jadi dibatasi hanya 50% kapasitas dari yang ditentukan unit sendiri ya. Jadi ditentukan hotel, dan itu benar-benar menjadi salah satu hambatan sekali sih. Dan sekarang pun kalau misalnya berbicara tentang itu, dari kedua belah pihak pun harus menyurati misalnya ke dinas terkait, harus memberitahukan kalau misalnya ada instansi yang akan melakukan kegiatan di hotel, begitu. Dan di pihak kami pun sama gitu. Jadi di pihak hotel pun akan menyurati di instansi tersebut. Jadi sama-sama menyurati biar enak gitu, biar aman juga, nyaman kitanya yang buat kegiatan, tidak akan istilahnya tidak akan kena razia ya. Karena kan beberapa pengamanan pun sekarang lagi gencar-gencarnya untuk razia kerumunan. Jadi memang pihak hotel kan sangat-sangat ini sekali ya, sangat-sangat riskan sekali dengan hal tersebut. Jadi memang hambatannya itu sih Mbak Jia kalau menurut saya. Gitu. Terus kalau misalnya tantangan ya, kalau misalnya tantangan kembali lagi ke ke PSBB ini, ke PPKM, maaf. Ya, PPKM level 3 ini menurut saya sih tantangan sekali. Karena kenapa? Itu dia, dari tamu yang dari luar Gorontalo itu sulit sekali, sehingga sangat-sangat mempengaruhi hunian hotel. Terus ada juga beberapa tamu mungkin yang tidak taat akan prokes gitu. Itu salah satu tantangan berat banget. Jadi misalnya ada salah satu instansi yang mau bikin kegiatan, pastinya mereka kan mengundang beberapa undangan ya, undangan peserta kegiatan tersebut di hotel. Nah, ada nih beberapa oknum dari kegiatan tersebut yang bandel mungkin, yang memang tidak patuh akan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan Pemda gitu. Jadi yang harusnya di dalam ruang meeting pun harus memakai masker. Jadi ada beberapa yang bandel. Jadi tantangan dari kita sih karyawan di sini yang memang yang harus gencar-gencarnya, gini loh Pak, bikin kegiatan biar kita semua aman, biar dua-duanya tidak kena penalti atau apa dari instansi terkait gitu. Jadi memang dari situ yang kita gencar-gencarnya untuk tantangan di hotel gitu. Nah, kemudian tadi itu ya sempat memperingati juga nih kalau ada pengunjung-pengunjung yang bandel seperti itu tetap diingatkan. Nah, ini untuk bagaimana mengedukasi nih pengunjung agar tetap taat dengan prokes? Ya, baik. Jadi kalau di kami sendiri sih Mbak Jia, sebelum memulai kegiatannya mereka, jadi misalnya nih saya ambil contoh ya dari Dinas Kesehatan mungkin ada membuat kegiatan di hotel. Nah, jadi sebelum kegiatan dari Dinas Kesehatan itu dimulai, jadi kita dari pihak hotel sendiri akan mengedukasi, itu namanya kita itu safety briefing. Jadi safety briefing itu kita memberitahukan ini nih seluk-beluk dari hotel, terus kita memiliki keamanan seperti pemadam kebakaran gitu kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Terus kita juga menambahkan karena di situasi pandemi ini, jadi kita menambahkan itu juga sih, menambahkan tentang prokes, kita harus ketat akan protokol kesehatan. Jadi
kita mohonkan kepada peserta tersebut untuk tetap patuh memakai masker, kalaupun mau makan tetap social distancing. Karena kan kalau misalnya di kami mau itu kita sediakan buffet untuk makan siang atau makan malamnya peserta kegiatan, itu kan pasti kita ada bikin tanda-tandanya untuk social distancing tersebut. Nah, itu yang kita jelaskan ke mereka gitu. Edukasi seperti itu yang kita jelaskan. Gitu. Nah, ini kan peralihan memang dari sebelum COVID dan mulai masuk April 2020 itu sudah mulai COVID, dan sampai sekarang ada new normal, ada PSBB dan ada PPKM seperti itu. Nah, hal yang paling dirasakan mungkin perbedaannya ataupun ini benar-benar PR ketika ya apalagi tidak ini kan ini teman-teman di Amaris ini merupakan orang-orang yang memang bekerja di ruang publik seperti itu, di bagian hospitality seperti itu. Nah, kemudian bagaimana nih apa yang dirasakan ketika harus beralih dari masa-masa yang ya udah kita masih bebas dan sekarang ya kita harus taat dengan prokes dan lain sebagainya. Hal apa yang paling dirasakan sangat berat? Kalau menurut saya hal yang kita rasakan itu sama-sama mungkin dari gaya hidup ya. Gaya hidup pasti berubah drastis dari yang normal ke new normal, PSBB, PPKM. Yang dari hidup normalnya kita tidak diwajibkan untuk pakai masker, segala macam, cuci tangan segala macam, kita acuh gitu tentang ini. Dan kalau makin kesini sih kita istilahnya jadi terbiasa dan yang kita lakukan sih sebenarnya untuk diri sendiri ya. Jadi untuk kesehatan. Jadi kita cuci tangan rutin, kalau tidak ada air kita harus pakai hand sanitizer gitu. Cuman memang dari awal sih agak ngap-ngapan ya kalau menurut saya. Jadi kalau pakai masker mau kemana-mana di ruangan kita kan kerja 8 jam atau lebih dari 8 jam, jadi memang harus menyesuaikan diri dengan masker. Apalagi kalau misalnya di dunia perhotelan pasti ada departemen housekeeping, departemen yang di kamar kan pasti ngap kalau misalnya kerja berat, tapi dengan memakai masker tersebut, pastinya itu sih hal-hal yang menurut saya memang sangat pengalihannya jauh pengalihan jauh gitu. Tapi sebenarnya sih sudah terbiasa. Karena memang sudah setahun penuh, setahun lebih ya. Jadi memang sudah seperti itu. Kita sih sebagai karyawan yang menjalankan aturan yang ada gitu. Semakin kesini mungkin sudah semakin terbiasa ya, karena memang ya kebersihan yang untuk diri kita juga ya seperti itu. Oke, baiklah saudara, masih seru sekali ya perbincangan mengenai Hotel Amaris ini, dan juga kemudian mungkin kita akan berbicara soal strategi, apalagi strategi marketing ya agar tetap bertahan di masa pandemi COVID. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sapa Gorontalo.